Halo bro, ketemu lagi sama aku Fatah. Di video kali ini aku ingin membahas tentang suatu hal yang cukup ramai di media sosial ya. Ini mungkin kamu sering menemui ini di Instagram, di TikTok, di Twitter, mungkin di lain-lain juga di Facebook dan lain-lain. Oke, jadi pembahasan kali ini yaitu tentang penyakit mental. Nah, lebih tepatnya yaitu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu merasa bahwa kamu mengalami atau menghadapi penyakit mental. Nah, oke langsung aja kita bahas, kita mulai. Oke, jadi kalau yang belum tahu penyakit mental itu apa ya, salah satu contohnya misalkan bipolar atau berkepribadian ganda. Lalu ada lagi misalkan OCD atau overthinker atau gimana, itu salah satu penyakit mental ya, bisa termasuk seperti itu. Nah, tapi ini yang paling tahu adalah psikolog dan mungkin psikiater ya, karena mereka adalah seseorang ahli. Nah, ini akan lanjut pembahasannya ke nanti. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan ketika kamu merasa mengidap hal tersebut? Atau kamu merasa ada yang salah dengan dirimu? Nah, ini berlaku untuk kamu ya bro, dan juga aku juga. Jadi, nggak hanya aku memberitahu tentang sesuatu ke kamu, menyuruhmu untuk itu, tapi aku juga harusnya melakukan seperti itu gitu. Nah, jadi hal pertama yang harus dilakukan yaitu kamu harus menganalisa diri. Nah, kebanyakan para pakar atau para ahli, misalkan psikolog atau psikiater, mengatakan bahwa kamu jangan self-diagnose atau jangan mendiagnosa diri sendiri. Itu ada betulnya. Tetapi, menganalisa diri sendiri itu boleh. Jadi nggak boleh kita mendiagnosa. Tapi untuk menganalisa diri kita sendiri itu boleh. Misalkan, oh aku merasa bahwa aku ini susah tidur ya, aku sering cemas, aku gini, aku gitu. Nah, terus misalkan, oh kok emosiku susah dikendalikan ya? Kadang-kadang aku menjadi orang yang santai banget, yang kalem, yang tenang. Tiba-tiba aku bisa menjadi orang yang mudah marah. Aku menjadi orang yang mudah tertekan dan lain-lain. Apakah aku ini bipolar ataukah gimana? Analisa itu boleh. Misalkan kamu denger gini-gini. Misalkan kamu cerita dengan temenmu. Lalu temenmu bilang, oh kamu mungkin bipolar, kamu mungkin ini, kamu mungkin itu. Itu boleh dimasukkan dalam referensi, tapi cukup direferensi aja ya bro. Jadi kamu nggak boleh mendiagnosa atau memastikan hal tersebut secara sendiri. Analisa boleh, kembali lagi analisa boleh. Nah, setelah analisa kamu dapat referensi, yang harus kamu lakukan itu apa? Yang harus kamu lakukan adalah kamu datang ke seorang ahli, ke psikolog atau psikiater misalkan, ketika mental ya. Nah, di situ kamu akan mendapatkan jawaban yang lebih pasti. Karena kenapa? Seorang ahli adalah seseorang yang bisa mendiagnosa. Nah, kenapa bisa mendiagnosa? Karena dia berdasarkan riset yang sudah tahunan, berdasarkan data empiris yang ada. Jadi akan lebih akurat gitu. Ketika kamu merasakan hal tersebut, lalu kamu memastikan hal tersebut di psikolog atau psikiater, seorang ahli, kamu akan menjadi pasti. Maksudnya ya walaupun bukan 100% tapi lebih akurat gitulah. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan pertama yaitu, gini, kenapa harus self-analyze, bukan self-diagnose? Kenapa harus menganalisa diri sendiri, bukan mendiagnosa diri sendiri?
Nah, eh, atau kenapa bukan langsung ke psikiater aja atau gimana? Gini bro, kenapa terkait analisa ini? Karena yang paling tahu diri kita ada diri kita sendiri. Nih, ketika kita datang ke seorang ahli atau ke seorang psikiater atau psikolog, oke kalau cerita kita jujur, kalau misalkan kita benar-benar tahu itu yang kita rasakan, tapi kalau enggak, atau kita ada sedikit hal yang enggak kita ketahui, kita rasa kita masih ragu-ragu atau kita sedikit berbohong, itu mereka akan mencari data, kan menjadi nggak akurat gitu. Jadi susah juga. Mungkin eh, dari datanya adanya apa namanya berkepribadian ganda. Nah, misalkan datanya adanya seperti itu, tapi yang kamu bicarakan mungkin bukan seperti itu, mungkin hanya ke alter ego aja. Karena kamu memakai topeng dan lain-lain. Akhirnya kamu menyembunyikan dirimu yang sebenarnya, dan itu kamu anggap sebagai berkepribadian ganda. Misalkan seperti itu contoh-contohnya, tapi ini nggak sepenuhnya benar, kembali lagi. Nah, kita lanjutkan. Jadi, setelah kamu menganalisa diri sendiri, kenapa nggak boleh self-diagnose? Karena tadi sudah aku jelaskan, kamu nggak berhak mendiagnosa diri kamu, karena kamu tidak riset berdasarkan data. Adanya suatu hal, misalkan penyakit yang namanya bipolar, itu kan berdasarkan riset. Kenapa bi, kenapa polar? Nah, misalkan seperti itu. Misalkan bi itu dua gitu ya, atau ganda dan seperti itu. Itu kan yang mencetuskan nama tersebut adalah seorang ahli. Berdasarkan riset, ya kan? Ketika kamu mungkin yang belum tahu data-datanya, belum tahu riset-risetnya, mendiagnosa diri sendiri itu menurutku sedikit menyalahi aturan-aturan ilmuwan ya, atau aturan-aturan akademisi ya. Nah, dengan kita menganalisa diri sendiri, kita jadi paham dengan diri kita, apa yang kita rasakan, lalu ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijadikan referensi tadi. Lalu yang kedua pertanyaannya, kenapa harus ke psikolog? Karena atau ke psikiater yang dia seorang ahli atau profesional di bidang itu. Nah, ini terkait tentang diagnosa. Jadi ketika kamu sudah tahu gejala-gejala apa yang kamu rasakan, dan kamu mungkin punya referensi tentang, oh mungkin ini penyakit ini. Ketika kamu datang dan dipastikan oleh seorang profesional, kamu akan menjadi orang yang lebih percaya. Jadi, kamu mendapatkan hasil atau data yang lebih akurat. Nah, dari hasil yang lebih akurat itu, biasanya psikolog atau psikiater itu punya semacam solusi. Nah, misalkan kamu dari bipolar. Nah, kamu didiagnosa misalkan bipolar gitu ya. Lalu kamu diberikan solusi A, solusi B, misalkan seperti itu. Itu sudah ada. Itu berdasarkan data-data empiris yang didapatkan dari riset sebelumnya gitu. Makanya kenapa seorang psikolog masih menggunakan ilmu-ilmu terdahulu, psikiater juga mungkin seperti itu. Misal dari ilmunya Sigmund Freud atau Carl Gustav Jung, misalkan seperti itu. Nah, ini karena datanya akurat, bro, berdasarkan riset, nggak kayaknya lagi. Nah, dengan begitu memudahkan kita untuk sembuh dari penyakit mental tersebut. Nah, jadi gitu ya bro, kembali lagi aku simpulkan bahwa ketika kamu merasa ada yang salah pada mentalmu, pada jiwamu, pada dirimu, kamu bisa coba dengan yang pertama menganalisa diri sendiri, bukan mendiagnosa.
Setelah itu, kamu datang ke seorang ahli atau seorang profesional, misalkan psikolog atau psikiater, dan kamu akan mendapatkan hasil yang akurat dan mungkin solusi yang tepat. Gitu, bro. Sekian yang mungkin bisa aku bagikan dalam bahasan kali ini. Silahkan jika ingin berdiskusi bisa di kolom komentar atau misalkan nggak mau ya DM bisa atau email. Oke gitu bro. Thank you and see you.